Halo, hari ini saya menceritakan kisah saya uh, pada waktu saya mulai datang ke Amerika. Bagaimana caranya saya ke Amerika? Kayaknya ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang pada saya. Kubuce, ceritain dong, gimana tuh ceritanya Kubuce mulai bisnisnya? Kok bisa ada datang ke Amerika gitu loh, ya. Ya, um, ya patung belakang saya ini kepalanya kepotong. Tapi ini adalah patung Liberty itu yang ada di New York ya. Patung Liberty ini adalah simbol patung yang menyambut para imigran ya. Karena waktu itu mula-mulanya awalnya imigran di New York datangnya gitu ya. Jadi ini merupakan simbol dari kita punya imigran gitu loh, dan kebebasan, bahwa di Amerika itu adalah kebebasan ya. Jadi kalau kamu tanya bagaimana caranya Kombucha bisa ada ke Amerika, saya hanya bisa katakan ada satu orang yang sangat berjasa bagi saya, almarhum Pak Handoko. Ya, Pak Handoko yang saya sangat berhutang budi. Ya, beliau sudah tidak ada. Ya, saya tadinya mau pasang foto beliau, tapi foto beliau tidak ada. Ya, tapi kalau kamu mau tahu mukanya, wajahnya tipikalnya mirip-mirip dengan apa tuh namanya mata Pak Hari 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 yang founder dari Matahari Group ya, Pak Hari Darmawan ya. Ya, itu rambutnya putih, model-modelnya sama gitu ya. Itu sangat mengingatkan saya akan Pak Handoko. Jadi ceritanya gini. Waktu itu saya kerja di perusahaan filter di Surabaya ya waktu itu. Kemudian mereka waktu itu kirim saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta rencananya mau di training ya. Jadi kebetulan di hotel yang saya training itu dekat dengan farm dari ikan daripada Pak Handoko. Jadi satu hari saya punya saudara telepon saya, dia bilang, "Buce, tahu enggak teman mama kamu ada tukang ikan, dia ada buka company di Biak ya." Saya bilang, "Oh iya, siapa namanya?" "Oh, Pak Handoko," katanya. Saya bilang, "Oh iya." Dia bilang, "Kamu ke sana aja, coba lihat-lihat, kan dekat dengan tempat kamu." Saya cari, "Oh iya benar, cuma 2 blok, cuma 2 jalan ya." Jadi jalan kaki lah saya ke sana. Saya ke situ, saya ke namanya waktu itu Banyu Biru ya, Banyu Biru di mana itu dia? Di Sawangan ya. Banyu Biru di Jakarta ya. Jadi saya ke sana, saya ketemulah beliau ya. Beliau bilang, "Oh, Buce ini anaknya Bu Ana ya." Saya bilang, "Iya, Pak Handoko." Terus saya bilang, "Boleh lihat-lihat ikan." Ya sudah, saya lihat-lihat orang-orang lagi ya akuarium banyak gitu kan. Ya kita kan, jadi rupanya ikannya juga ada dari Biak, walaupun tidak semua ya. Tidak ada, sebagian dari Biak, yang lainnya dari berbagai daerah. Nah, dari Biak itu ada clownfish yang spesial namanya black true percula. Si Nemo, Finding Nemo itu dari Biak. Gitu. Jadi saya ke sana lihat ikan. Saya kan tidak ngerti. Saya cuma kan bagus. Oh, lihat orang packing basah di mana-mana, basah kotor gitu loh. Ya namanya tempat orang ini ya, ikan masuk, orang lagi packing. Jadi saya ikut-ikutan sana. Terus habis itu ya sudah, saya pulang ke hotel dan kemudian balik ke Surabaya. Sebulan kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari siapa? Pak Handoko. Pak Handoko bilang, "Buce, mau enggak ke Amerika?" Saya bilang, "Hah? Ke Amerika? Ke Amerika? Saya udah pernah kebayang mau ke Amerika. Singapura aja belum pernah. Saya belum pernah keluar negeri, men. Belum pernah keluar negeri." Saya pikir, wah boleh juga nih. Saya bilang, "Oh ya, boleh." Saya bilang, "Tapi mau bikin apa, Pak Handoko?" Dia bilang, "Kamu ke sana ya, kamu jual ikan." Saya bilang, "Hah? Ikan? Saya insinyur pengolahan limbah, saya tidak mengerti ikan, Pak Handoko." Dia bilang, "Nggak apa-apa, nanti kamu belajar. Gampang, nanti kita ajarin. Nanti kamu main ke Bali dulu, belajar dulu ikan-ikan gitu." Dia bilang, "Oh ya, bolehlah." Dalam bayangan saya pikir gini, oke lah saya keluar negeri jalan-jalan, ya coba aja. Kalau 2-3 bulan tidak berhasil, ya pulang.
Tapi setidaknya kan saya sudah jalan-jalan ke Amerika kan, udah lihat Amerika. Ya udahlah gitu. Jadi kemudian saya pulang kembali. Jadi saya minta izin sama bos saya bilang 1 bulan lagi saya akan keluar karena saya akan mau ke Amerika, tapi saya akan persiapin orang yang bisa melanjutkan saya punya pekerjaan ya di situ. Terus kemudian singkat cerita, saya berangkat ke Jakarta, ke bos yang katanya akan mau kirimkan saya ke Amerika. Ya. Jadi waktu itu saya sempat, rupanya Pak Handoko ini juga adalah single, ya, dan beliau itu hidupnya sangat simple gitu. Jadi saya kaget waktu saya tinggal di rumah, jadi saya tinggal di tempat dia. Nah di tempat dia itu rumahnya, kamarnya hanya berapa? 4x4 meter, terus ada satu dipan biasa, terus ada satu televisi tua, televisi begini. Saya pikir-pikir, hah? Ini yang mau kirim saya ke Amerika. Kalau bosnya punya, maaf Pak Handoko, saya pikir kalau bosnya kayak begini, bagaimana saya jadi mau kirim, yang menjadi employ-nya, mau hidup kayak apa? Ini adalah goal saya menjadi seperti ini. Saya diam dalam hati. Terus saya bilang, saya tidur di mana Pak Handoko? Oh itu ada kasur tua di bawah. Kasurnya lapuk banget, udah tua banget, banyak orang-orang penyelam pada tidur di situ sebelumnya. Ya sudahlah, saya tidur di situ. Saya pikir ya sudah, kan ini ya. Jadi ada satu hal sebenarnya saya mau bagikan. Ya, Pak Handoko ini orang yang sangat luar biasa, sangat dermawan, sangat perhatian sama orang, orangnya baik banget, baik banget. Cuma ada satu, Pak Handoko ini, unfortunately, beliau itu kayaknya tidak begitu terlalu percaya Tuhan gitu loh. Jadi beliau kadang-kadang, misalnya, jadi beliau kadang-kadang suka bilang gini, wah masa kenapa kalau Tuhan ada, kenapa ada terjadi ada anak perempuan sampai diperkosa sampai gitu, kenapa kok bisa begitu? Jadi beliau kadang-kadang menurut saya itu kadang-kadang walaupun dengan gurauan tapi kata-katanya itu menurut saya adalah seperti menyalahkan Tuhan begitulah, saya begitu. Jadi satu hal tiba-tiba ada satu wisdom dari pikiran saya begini, bahwa kita tuh hati-hati ya dengan kata-kata kita, jangan seperti begitu. Kalau berkata seperti begitu, hidupnya tidak diberkati gitu loh. Menurut saya begitu ya. Menurut saya, maaf ya, tapi saya minta maaf sama ini, tapi itu yang sebenarnya. Saya rasa kenapa bisa orang begini baik, orang ikan ini harusnya bisa diberkati gitu loh. Kenapa bisa hidupnya tidak diberkati? Menurut saya begitu ya. Menurut saya. Mungkin beliau oke gitu, tapi bagi saya kenapa beliau selalu berada dalam utang dan orang tidak bayar atau semua, karena kata-katanya suka menurut saya itu I'm sorry, tapi seperti menghujat gitu loh ya. So singkat cerita anyway, akhirnya saya bilang begini, Tuhan taruh saya di company ini, tapi company ini akan diberkati oleh karena saya ada di situ. Jadi itu adalah pikiran saya. Saya bilang begini, saya bilang Tuhan, jadi bukan supaya saya ambil sebanyak-banyaknya, tapi supaya bagaimana company ini akan diberkati oleh karena Buce ada di situ. Itu yang saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya dibuatlah surat saya berangkatlah ke Amerika sebagai visa turis. Ya, turis. Keren, mau ke Amerika nih. Tapi uangnya enggak ada. Mami saya enggak kasih duit. Yang kasih duit teman mami saya, $1.000, namanya Om Yongki. Jadi saya datang ke Amerika dengan uang di kantong $1.000, uang saku, ya. Udahlah saya turun, berangkat, tiba di Los Angeles.
Saya tiba Los Angeles. Kebetulan di sini ada, jadi menurut Pak Handoko, saya di sini akan diajarin oleh seorang yang bernama Ko Seong. Ini orang kedua yang saya juga berhutang budi, ya, karena beliau yang awalnya yang mulai ngajarin saya. Jadi dia sudah duluan ke sini, dia orangnya sangat smart, pintar, jauh lebih pintar dari saya. Apa dagangnya luar biasa, apa gitu, pintar banget. Jadi harusnya Ko Asyong ini yang jemput saya, ya. Tapi somehow waktu saya tiba tidak ada yang jemput. Saya tunggu, aduh sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hanya sudah saya lihat udah jam 8, 9 malam. Coba saya coba telepon di telepon umum di airport kan susah ya. Aduh telepon koin kok tidak ada yang ngangkat gitu. Pada waktu saya telepon ada satu ibu-ibu samping saya. Excuse me katanya, kamu mau kemana? Saya bilang, oh I want to go to Long Beach. This is the address. Oh dia bilang, oh I live in Long Beach juga. Let's share the cab. Jadi dia bilang kita ini apa ya share taksi. Oh iya boleh. Ya, udah. Jadi akhirnya saya berdua dengan dia, kita sampai di dekat alamat saya, paling dekat alamat rumahnya dia gitu loh. Saya cari-cari, kok alamatnya kosnya ini enggak ketemu gitu loh. Akhirnya saya bawa saya punya koper, saya keliling, di mana ya saya kemana nih? Ada motel. Motelnya saya singgah sebaik. Berapa itu sewanya katanya? Oh katanya berapa? $175 1 minggu. 5 hari atau berapa? $175 1 minggu lah. Oh ya oleh. Jadi saya masuk, motelnya kecil, cuma ada 7 kamar gitu. Motel abal-abal gitu di Long Beach ya. Ya udah saya masuk. Saya bilang, wah, saya sudah sampai di Amerika. Saya lihat keluar sepi banget. Saya jalan, udaranya mulai dingin. Saya jalan sendiri. Waduh, saya sendirian di Amerika nih. Terus saya lihat, oh, ada Jack in the Box. Pertama kali makan makanan di Amerika, Jack in the Box. Saya excited. Saya ke Jack in the Box, makan burger. Terus saya pulang, masuk kamar. Saya coba telepon lagi. Tidak sambung kok Asyongnya. Entah nomornya enggak ada, salah atau bagaimana. Enggak nyambung. Enggak apa-apa. Ya sudah saya di dalam. Waktu itu belum ada handphone. Kita harus pakai telepon ini, public phone. Ya. Terus malam pertama, jam 11 malam saya terbangun. Ada suara baku tembak di depan, di luar. Hah? Rupanya saya itu di daerahnya itu tidak aman. Di daerah-daerah kumuh gitu loh. Di depan ada suara tembakan. Seumur hidup belum pernah gue dengar orang tembak-tembakan di Indonesia. Di Amerika hari malam pertama udah dengar suara tembakan di luar. Dan rupanya itu apa di motel itu rupanya mungkin juga tempatnya orang ada prostitut gitu ya. Jadinya saya lihat, wah orang-orang ini orang-orang tidak karu-karuan nih di sini nih gini saya pikir gitu. Nggak apa-apa lah. Singkat cerita, mungkin 10 hari setelah itu somehow Ko Asyong show up ya. Jadi saya akhirnya tinggal bersama beliau ya di rumahnya. Jadi rumahnya ada 1 kamar, di ruang tamu ada tipang kecil, saya tidur di situ. Ya, saya ikut-ikut ke gudangnya dia ajak saya. Menurut saya Ko Asyong baik ya dia baik. Ya gitu. Jadi setelah itu tidak lama berselang, Pak Handoko bilang, mungkin Ko Asyong tidak merasa ini, dia bilang, Buce sudah waktunya kamu harus tinggal sendiri, gitu loh. Jadi saya kasih tahu Pak Handoko bilang gini, nggak apa-apa Buce sewa gudang aja, nanti tinggal di gudang gitu. Ya saya bilang, oke, nanti Buce ini apa Ko Asyong koral, Buce ikan tawar dengan ikan laut ya. Saya iya Pak Handoko, ganti air. Nah, saya kan nggak ngerti mesin-mesinnya apa semua. Tuhan pertemukan dengan satu orang Filipina, namanya Don. Nah, dia bantu saya untuk set up untuk itu. Jadi akhirnya saya rent gudang, ya, gudang warehouse, $600 per bulan di daerah Gardena. Ya. Daerah Gardena, gudangnya
tidak ada ini, gudangnya tidak ada kamar, ada WC tapi tidak ada kamar mandi. Memang bukan untuk tempat tinggal. Tapi di atas kantornya gudang itu saya bersihkan, saya taruh karpet, saya tidur di situ. Jadi saya tidur di gudang di Amerika, ya. Kalau kalian datang ke sini ke Amerika, kalian masih bisa punya apartemen apa, kalian lebih baik dari saya. Saya cuma tinggal di gudang selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi waktu itu jadi mulai di setup di situ untuk ganti air. Terus ikan saya ikut datang dengan shipment-nya ke Asyong. Saya jual sedikit-sedikit gitu loh, ikan tawar, ikan laut, dan saya bayar ke Jakarta gitu loh. Jadi ceritanya gaji saya $1.000 lah gitu. It's okay gitu. Nah, tapi saya bukan gaji, saya enggak gaji. Saya ceritanya jadi harga saya dikasih, saya nanti jual berapa terserah saya, sisanya untung saya gitu loh. Ya sudah, saya mulai dengan visa turis. Ko Asyong yang ajarin saya untuk ambil social security, saya punya social security, somehow saya dapat waktu itu. Kemudian saya buka business license, saya ada buka bank account pertama kali, dan ada satu teman kita namanya Alis yang backup saya untuk saya cicil mobil. Nah, Alis ini orang Taiwan, dia sangat canggih, dia bisa bikin tank apa semua gitu, hebat banget gitu loh, cantik, dan tapi dia juga handy seperti laki-laki gitu loh, bisa bikin tank apa, dia bantu bikinkan tank saya untuk ganti apa semua gitu ya. So singkat cerita, saya mulai bisnis di Amerika dengan cara itu. Apakah saya bisa kembali seperti itu? Kayaknya saya nggak bisa lagi. Tapi the grace of God itu sufficient ya. Jadi kemurahan Tuhan itu cukup pada waktu itu, cukup ya. Waktu itu saya tidak merasa aneh tuh. Saya merasa oke-oke aja. Karena tidak ada kamar mandi, jadi saya harus join dengan spa, waktu itu Bellis ya. Jadi saya join dengan Bellis Fitness. Jadi tiap hari pagi saya pergi mandi di situ. Sore saya juga ke sana, ke Bali. Enak juga. Saya tidak merasa gimana gitu sih. Karena kan tidak bisa mandi, ya ada cuma WC kan di gudang saya. Jadi saya mandinya di Bellis selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya. Ya itulah ceritanya saya mulai datang ke Amerika, saya mulai buka bisnis dari visa turis, ya, mulai dari visa turis saya buka bisnis, ya. Nanti di cerita selanjutnya saya cerita kejadian ketika saya hampir dibunuh orang, ya. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan setelah saya ada di Amerika, saya hampir mati dibunuh orang. Nanti saya cerita di kisah selanjutnya. Oke, ini adalah kisah saya. Kalian yang sering tanya-tanya, bagaimana caranya kombucha ke Amerika? Inilah ceritanya. Ya. Dan bagaimana dengan Pak Handoko? Ya, Pak Handoko yang saya sangat sayangi ini, kasihan beliau telah meninggal. Ya, unfortunately beliau dibunuh orang. Jadi beliau ditipu. Lehernya dijerat sampai mati, terus mayatnya dibuang di jalan tol. Ya, untung kemudian ketemu dan akhirnya dicocokin dengan orang hilang, ketahuanlah bahwa itu adalah mayat daripada Pak Handoko. Saya sangat berduka bahwa orang yang saya sangat berhutang budi ini telah meninggal. Kalau tidak saya pengen sekali bawa dia ke sini ya, temani saya di sini gitu ya. Ya Pak Handoko, ya dia kebetulan pada waktu itu saya ada di mana? Saya ada di Makassar, Jadi langsung hari itu juga malam itu juga saya terbang ke Jakarta dan saya sempat bertemu dengan jenazah beliau ya. Jadi saya sempat mengantar jenazah beliau ya. Video ini saya dedikasikan untuk Pak Handoko yang telah mengirimkan saya, yang telah percaya pada saya. Kalau tidak ada orang seperti ini, saya mungkin tidak akan ada di Amerika. Ya, teman-teman, itu adalah cerita yang saya bisa ceritakan tentang pengalaman saya datang ke Amerika. Oke, thank you.